Yang ke-13, kita agak percepat sedikit. Wasidku manzili, dan kejujuran adalah rumahku. Bagaimana kita berlindung kepada sesuatu yang jahat, kepada sesuatu yang mendolimi diri kita, atau sesuatu yang bahaya, adalah dengan masuk ke rumah. Dan rumahnya Rasulullah adalah kejujuran. Kita seringkali ditakutkan pada sesuatu karena hal-hal yang tidak jujur yang mungkin kita pernah lakukan sebelum-sebelumnya. 14, wal yaqinu ma'wai, dan yakin iman adalah tempat berlindung. Jadi sudah ada rumah, tempat berlindung untuk kita dapat dari godaan-godaan yang lain. Karena syak atau ragu, was-was itu adalah alamat kita untuk diserang oleh setan. Tidak ada satupun pintu yang bisa dimasuki oleh setan ketika kita was-was. Hanya was-was lah, nggak bisa. Setan ini menggoda kita dalam keadaan kita sedang yakin, dalam keadaan kita iman. Tidak bisa setan menggoda kita. Iblis tidak pernah ada ceritanya menggoda Rasulullah. Pernah ada cerita sirah Rasulullah digoda oleh iblis? Pernah. Karena yakinnya Rasulullah. Kalau katanya Imam Ali, lau kushifal ghita, kalau dibuka tabir ini, mazdatu yaqinan, aku sudah tidak lagi bertambah keyakinan. Kalau dibuka, kalau kita kan dibuka kelihatan ini gerbang. Kita sudah mengetahui betul. Keyakinan kepada Allah, Imam Ali, Rasulullah adalah tempat berlindung dari setiap setan yang ingin mengganggu yakinnya kita. Itulah taqtulis syak bil yaqin. Ini hadisnya Rasulullah. Bagaimana cara kita ketika kita syak, ini kanan atau kiri, atau ini ayat rakaat ketiga apa rakaat keempat. Anda harus yakinkan saat itu. Itu dengan yakin. Yakinkan di rakaat keberapa. Yakinkan betul. Anda harus memiliki proses yakin atau memutuskan sesuatu. Apakah nanti kemudian salah atau benarnya, itu kita kembalikan kepada Allah. Bisa kita sholat qadha. Tapi yakin utamanya adalah tempat berlindung, katanya Rasulullah. Dan yang ke-15 ini yang paling utama, tidak dimiliki oleh setiap para nabi. Al-faqru fakhri, dan miskin adalah kemuliaanku. Kemiskinan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diriku harus lebih miskin. Karena kadang ketika kita tidak, ini Bapak Ibu bisa kita cek sendiri, tidak mungkin ada satu manusia yang tidak menyesal dalam hidupnya. Pernah ada manusia yang tidak menyesal melakukan segala sesuatu itu sesuai, wah benar ini, langkah saya benar. Yang ada ketika tidak ada rasa penyesalan dari setiap manusia adalah sombong. Dan tidak ada satupun sifat sombong yang ada di Rasulullah. Itulah kenapa ketika kita menentukan sesuatu tidak ada masalah kalau salah. Salah ada menentukan sesuatu, salah. Gak ada masalah. Yang salah adalah Anda tidak menentukan sesuatu yang lain dan digoda oleh setan, was-was, tidak yakin, akhirnya mundur. Itu tidak diperbolehkan. Itulah kenapa yakin itu menjadi satu tempat yang luar biasa di pengikut Ahlul Bait. Yakin dalam menentukan sesuatu, dalam berakhlak, dalam berbicara, dalam segalanya. Kalau kita tidak yakin, kita tidak mengetahui betul agama ini, masih syak dengan agama ini, apalagi. Wal faqru fakhri, kata Rasulullah, kemiskinan adalah fakhri, kebanggaanku, kemuliaanku adalah dengan menjadi miskin. Kalau kita minta kaya, kalau kita minta kemudian dalam kehidupan ini, apakah relate, ada relasinya, ada hubungannya dengan fakru ini? Ini fakru, miskin di kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam memiliki harta. Tidak pernah Rasulullah pulang perang, ghanimahnya masih ada di dalam rumahnya, enggak pernah.
Hari itu perang, dapat ghanimah, hari itu habis dibagikan kepada setiap sahabatnya dan keluarganya yang ikut perang. Tidak ada satupun yang kemudian dijedakan atau dipilah. Adilnya Rasulullah itu sampai ke perhitungannya Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, semua perhitungan ini adalah wahyu juga. Dan ini bisa diikutin gak? Bisa. Tapi kita untuk menjadi manusia yang maksum tidak bisa. Perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan syariah, thariqah, haqiqah, ma'rifat, akal, hub cinta, syauq rindu, khauf takut, ilmu, hilmu, sabar, tawakal, qanaah, sidik, jujur, yakin, dan fakir. Setiap ini bisa kita contoh. Bukan tidak. Setiap ini adalah akhlak Rasulullah. Puncaknya dari setiap Anda didapatkan musibah adalah harus sabar. Sabarnya ini sabar yang paling utama ya Rasulullah, tidak ada sabar yang lain. Bagaimana Rasulullah di Ghadir Khum melihat siapa saja, mereka 120.000 manusia saat itu ikut Ghadir Khum. Mereka ada yang ngomong bakhilna ya bin Abi Thalib, Anda asbahta maulai, mengatakan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi gak lama berselang 2,5 bulan kemudian Rasulullah digosok kepemimpinannya. Ini satu hal yang Rasulullah bukan tidak tahu, Rasulullah tahu, dan itu ada di dalam khutbahnya Rasulullah. Kalau kata Rasulullah di Ghadir Khum, aku boleh menunjukkan siapa saja di antara kalian yang masuk surga dan neraka, maka akan kusebutkan satu-satu. Tapi itu tidak diperbolehkan untuk aku harus menjaga akhlak ini, menjaga kemuliaan ini, dan itu semua hanyalah milik Allah. Berapa kali Rasulullah Mi'raj, ngelihat surga, ngelihat neraka, ngelihat masa depan, mengetahui siapa saja yang akhirnya di surga dan neraka, tapi tidak disebutkan oleh Rasulullah karena akhlak. Dan itu adalah sebuah kesabaran yang luar biasa. Berkali-kali Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Hussein, Sayyidah Zahra alaihissalam disebutkan, nanti sepeninggalku engkau akan semakin harus mendapatkan kesabaran yang lebih dahsyat, karena umat ini belum bisa kita pegang dan memang harus dibimbing oleh siapa? Oleh Ahlul Bait sendiri. Wa bihi aftakhiru ala sa'iril anbiya'i wal mursalin, kata Rasulullah. Dan dengan 15 tadi, aftakhiru ala sa'iril anbiya', aku kemudian menjadi puncak di antara semua para nabi dan para rasul. Wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. 15 puncak kemuliaan ini harus kita ulang-ulang, harus kita baca terus, harus kita lihat akhlak-akhlaknya Rasulullah. Nanti mungkin di dalam broadcast atau di dalam WA nanti gak akan saya detailkan karena cukup panjang nanti. Jadi antum insya Allah masih ingat, dicatat, nanti didiskusikan bareng-bareng. 15 puncak kemuliaan Rasulullah, syariah aqwali, tariqah af'ali, lalu al-haqiqah ahwali, wal ma'rifah ra'sumali, wal aqlu asludi, wal hubbu asasi, wasyauqu markabi, wal khawfu rafiqi, wal ilmu silahi, wal hilmu sahibi, wa tawakkal zadi, wal qanaah kanuzi, wasidqu manzili, wal yaqinu ma'wai, wal faqru fakhri. Dan kemiskinan adalah kemuliaan. Wah, ini luar biasa. Kalau kita menganggap diri kita masih masih lebih kaya dibanding Allah yang maha kaya, sombong kepada Allah, tidak akan pernah mencapai makom fakr. Jadi fakru ini adalah makom. Semua 15 ini adalah makom. Sabar sampai pada level apa kita sabar? Tawakal sampai pada level apa kita tawakal? Qanaah, seqanaah apa kita dalam merasa cukup? Dan begitu pula
semua 15 puncak kemuliaan. Sedikit Al-Fakir tutup dengan beberapa 7 kemuliaan Sayyidah Fatimah, karena sudah mulai akan kita masuk dalam jembatan Ayyamul Fatimiyah. Insyaallah nanti ada acara ya, syahadahnya Sayyidah Zahra alaihissalam. Al-Fakir hanya sedikit sebutkan beberapa yang dikatakan oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Jadi kalau kita ditanya ahlus sunnah ini seperti kayaknya nggak pernah mengagungkan Sayyidah Fatimah, tidak. Luar biasa pengagung-agungannya. Hanya saja tidak banyak orang baca, tidak orang ketahui. Salah satunya adalah ulama Al-Lusi. Dalam kitabnya disebutkan tentang Sayyidah Fatimah ini ada kurang lebih 5 hal yang membuat Sayyidah Fatimah ini menjadi wanita yang paling agung, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sebutkan dalam kitabnya ulama Al-Lusi. Yang pertama langsung dibawakan satu ayat. Poin pertama adalah surat Ali Imran, dibacakan 44-42. Kita ketahui bersama, bismillahirrahmanirrahim, innallaha astafaki wa tahharaki ala nisa'il alamin. Jadi di surat Ali Imran disucikan. Tadinya ini kan niatnya untuk Sayyidah Maryam alaihissalam. Innallaha astafaki wa tahharaki ala nisa'il alamin. Kalau kita baca di dalam terjemahan Depak biasa, ini dirujuk untuk Sayyidah Maryam alaihissalam. Tapi afdhalun nisa minal mutaqaddimah, katanya ulama Al-Lusi, dan ilal akhiril zaman faqad Fatimah Zahra alaihissalam. Apa yang menyebabkan Fatimah alaihissalam lebih dipilih oleh Allah? Istafaqi wa tahharaki ala nisa'il alamin. Disucikan dan dimuliakan dibanding wanita-wanita yang lain. Yang pertama adalah mengenai perbandingan Sayyidah Maryam adalah wanita yang paling suci di zamannya, atau wanita yang paling baik di zamannya. Bagaimana Sayyidah Maryam menjadi wanita yang paling baik, paling suci di zamannya adalah dengan tidak menikah. Karena saat itu wanita dianggap sangat mulia dengan tidak menikah, karena banyak wanita-wanita yang pernikahannya pernikahan bodoh atau banyak zina. Hal-hal yang terkait dengan zina itu marak terjadi di eranya Nabi sebelum Nabi Isa lahir. Dan Sayyidah Maryam dijaga kesuciannya dengan tidak menikah. Ayahnya Nabi, saudaranya Nabi, dan anaknya Nabi, hawa Sayyidatu Maryam alaihissalam. Jadi disucikannya Sayyidah Maryam itu dengan tidak menikah, dan meninggalnya pun dalam keadaan yang suci. Tapi bagaimana Allah istafaki, Allah memilih dan mensucikan Sayyidah Zahra alaihissalam dengan menikah kepada manusia yang juga suci, dan meninggal dalam keadaan yang paling suci, yaitu apa? Syahadah. Tidak ada satupun wanita sebegitu didoliminya mencapai makam syahadah yang luar biasa seperti Sayyidah Zahra alaihissalam. Kenapa? Karena harus merelakan janin sucinya terlebih dahulu. Kita kalau lihat step demi step bagaimana Sayyidah Zahra ini mengecup syahadah, itu tidak sembarangan. Bagaimana digugurkan dahulu, didobrak, didolimi ahlul bait, mengecup cawan syahadah dengan makom yang paling tinggi dibanding setiap wanita-wanita yang ada di zamannya. Tidak dirasakan oleh Sayyidah Maryam.
Karena Sayyidah Maryam tidak menikah, tapi Sayyidah Zahra menikah dengan manusia yang juga suci, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam keadaan yang paling suci atau dengan syahadah. Yang kedua, menurut ulama Ahlussunnah, ini Ahlussunnah dari ulama Ahlussunnah. Jadi kalau kita di debat atau kita diajak dialog mengenai wah Sayyidah Fatimah ini punyanya orang Syiah, tidak. Ini ada di dalam kitab-kitab Ahlussunnah. Selanjutnya, bagaimana Fatimah ini menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin? Apa kata ulama Al-Lusi? Fatimah bid'ah min ahsanir ruh. Fatimah ini adalah bagian dari ruh terbaik manusia, dari manusia yang paling sempurna. Ada bagian tersebut di Sayyidah Zahra. Fatimah bid'atun minni, kata Rasulullah. Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang mencintaiku mencintai Allah. Tidak disematkan kepadamu wanita-wanita lain yang suci di sepanjang sejarah umat manusia. Karena kata ulama Alusi, menjadi bagian dari insan kamil, maka begitu juga roh jasad dari Sayyidah Zahra juga sangat sempurna. Selanjutnya, yang ketiga, dibandingkan oleh seluruh wanita-wanita yang paling cantik. Kalau engkau mau tanya, kata ulama Alusi, siapa wanita yang paling cantik? Disebutkan ulama Alusi dalam kitabnya Humairah, bukan disematkan untuk istrinya Rasul, tapi Humairah ini untuk Sayyidah Zahra alaihissalam. Humairah begitu cantik, pintar, akliyah, nakliyah, dimiliki hanya Sayyidah Fatimah Zahra, yang tidak dimiliki kecantikannya siapapun wanita yang pernah ada dari Nabi Adam hingga Imam Mahdi yang lebih cantik dibanding. Jadi jasadnya, akalnya, naklinya, rohnya, semuanya terbaik dalam Innallaha astafaki. Jadi inilah yang kemudian dipilih oleh Allah. Wa tahharaki. Humairah dan pintar, akliyah, nakliyah secara dalil, ilmu Zahra alaihissalam, yang bisa kemudian khutbah di mimbarnya Nabi hanya Sayyidah Zahra alaihissalam. Wanita yang bisa sampai ke atas. Selain keagungan yang dimiliki anaknya Rasul, begitu juga akliyah dan nakliyah, ilmunya Sayyidah Zahra yang luar biasa. Yang terakhir kata ulama Alusi, dibandingkan antara Aisyah istri Fir'aun dengan Sayyidah Fatimah, bagaimana Aisyah ini dimuliakan menjadi wanita terbaik adalah karena menjaga kesabarannya terhadap Fir'aun, dan kesabarannya karena tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Dan juga bagaimana Aisyah ini memiliki Asiyah ini memiliki tingkat yang sangat tinggi untuk menjaga Nabi Musa alaihissalam dari kecil. Sedangkan Fatimah disematkan kepada hadis Thaqalain. Katanya ulama Al-Lusi, barang siapa yang mengikuti dua pusaka yang paling suci, Kitabullah wa itrati ahlul baiti. Siapa yang melahirkan itrah, siapa yang kemudian menjadi tumpuan setiap keturunan a'immah maksumin kalau tidak lewat Sayyidah Zahra alaihissalam. Jadi dimuliakannya bukan karena tidak memiliki keturunan, tapi justru dimiliki keturunan, dan semua keturunannya adalah itrati ahlul baiti, diutamakan dalam ahlul bait Rasulullah SAW. Selanjutnya Imam Razi, juga ulama Ahlussunnah, menyebutkan tentang Sayyidah Zahra, sempurnanya Sayyidah Zahra di antara semua
para nisa'il alamin adalah melekatnya Sayyidah Zahra kemana-mana dengan Rasul. Tidak ada satupun yang curiga, bertanya-tanya bahwa ini anaknya Rasul. Tidak ada. Kesempurnaan dimiliki karena melekatnya Sayyidah Zahra dengan Rasulullah SAW. Disebutkan bahkan dalam hadis-hadis kita, Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Begitu agung makam dari Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Dan terakhir sebagai penutup, ulama Mahmudi Al-Qaisari dalam kitabnya Urafa jilid 3 halaman 626 adalah bagaimana Sayyidah Zahra ini membandingkan antara khilafiyah dan imamiyah. Bagaimana dengan menikahnya Sayyidah Zahra dengan Imam Ali adalah jembatan dari khulafa, dari Rasulullah, dari manusia yang paling agung, kemudian dilanjutkan ke imamah. Jadi khilafiyah dengan imamiyah ini sebuah perbandingan yang luar biasa besar. Bagaimana siapa yang menjembatani antara dua ini? Marajal bahraini yaltaqiyan, yang menjadi penjembatan antara dua samudra kenabian dengan imamah, hahiya Sayyidatul Zahra alaiha salam. Insyaallah cukup. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlan wa sahlan kalau kita mau diskusi, tanya jawab, silahkan. Agak lama sebenarnya tadi, harusnya cuma setengah jam tadi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.